warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu dosen penguji UKIN LPTK IAIN Kediri. Perkenalkan, nama saya Syafi'in, guru pendidikan agama Islam SDN Karangtengah 4, Kecamatan Kandangan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Kediri BED ke-1. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 SDN Karangtengah 4 dengan materi menerima qadha dan qadar. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu, mari sebagaimana kebiasaan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh siswa yang datang lebih awal. Silakan. Chandra, ya maju depan. Berdoa agar sama diberikan pemahaman ilmu dan yang ilmunya diberikan manfaat. Amin Allahumma. Amin. Doa mulai. Rasulullah
absen kehadiran siswa pada hari ini. Itu Almaika, Hadir. Afifah Regina, Hadir. Chandra Wiko. Hadir semua, Pak. Oh, semuanya hadir ya? Ya, terima kasih. Semuanya hadir hari ini. Semoga sampean dalam keadaan sehat dan ilmunya bermanfaat. Baik, anak-anak, pada materi pembelajaran PKI pada hari ini kita akan mempelajari tentang qadha dan qadar. Apa anak-anak? Masih ingat dengan materi yang dulu? Ingat. Apa? Beriman kepada malaikat. Hubungan dengan materi hari ini yaitu sama-sama rukun iman. Sebelum materi Pak Safin sampaikan, nanti akan saya tampilkan penjelasan dan video melalui pembelajaran di depan ini. Paham anak-anak? Akan saya bagi dulu ke dalam 4 kelompok. Berapa kelompok? 4. Karena keempat kelompok ini nanti tugasnya menyimak video dengan benar. Nanti di akhirnya akan presentasi maju ke depan. Siapa yang suka gambar? Jadi 2 kelompok ini nanti adalah grupnya visual. Apa Nana? Visual. Siapa yang suka menari? Saya. Sama nanti grup kinestetik. Ya. Auditori sama ya. Siapa yang suka menyanyi? Saya. Nanti kelompoknya namanya kinestetik. Anak-anak paham betul? Paham. Untuk materi kali ini yaitu tentang materi qadha dan qadar. Nah, ini perhatikan baik-baik. Dulu sampean lahir di Karangtengah ini minta atau diberi Tuhan? Diberi. Sampean terlahir dari laki-laki atau perempuan minta atau diberi Tuhan? Diberi. Nah, itu semua adalah qadha, ketetapan Allah. Sampean diberi, tidak meminta. Bagaimana materi qadha dan qadar selengkapnya nanti perhatikan video baik-baik. Siap anak-anak? Siap. Masih ingat kelompoknya tadi berapa kelompok? 4 kelompok. Visual, auditori, kinestetik. Nanti masing-masing kelompok setelah menyaksikan video tugasnya yaitu maju ke depan mempresentasikan tentang pelajaran hari ini. Paham betul? Paham. Ya, silakan perhatikan baik-baik video berikut ini. Perhatikan baik-baik. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berambut lurus, atau keriting. Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qadha dan qadar Allah. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan qadha dan qadar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Qadha secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qadha secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini.
Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qada dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qada adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qada. Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan iradah Allah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Jelaskan hubungan qada, qadar, dan ikhtiar manusia. Perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir mubrom, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia. Allah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak atau malakah al-ikhtiyar. Hal ini diistilahkan dengan takdir mu'allaq, seperti giat bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau malah memilih melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pertanyaan pemantik ketiga. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Buatlah contoh nyata penerapan perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Zaid termasuk anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu. Ia meyakini bahwa kondisi tersebut tidak bisa dia rubah dan sesali. Namun, ia bertekad belajar dengan sungguh-sungguh demi tujuannya, yaitu menjadi pengusaha sukses. Dalam perjalanannya, dia bekerja dengan giat dan rajin, sehingga dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Akhirnya, saat ini Zaid menjadi pengusaha sukses, dermawan, dan banyak membantu orang lain. Zaid meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari keadaannya, yaitu di mana dan bagaimana ia dilahirkan. Namun, dia juga meyakini ada hal yang bisa berubah dengan ikhtiarnya, yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan.
bekerja dengan giat dan tekun untuk meraih cita-citanya menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Berikut beberapa hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dia akan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, munculnya perasaan ikhlas, lapang dada, dan berjiwa besar. Yang ketiga, mempunyai perasaan optimis dan pantang menyerah. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang kelima, bersabar atas ujian. Dan yang keenam, selalu berbaik sangka terhadap Allah. Demikian sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Salam dan bahagia. Masih semangat anak-anak? Masih. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya. Untuk materi yang kedua ini lebih seru lagi. Sampai simak nanti agar diberikan pemahaman tentang pelajaran memahami qada dan qadar. Siap anak-anak? Materi yang kedua. Perhatikan. Ini suaranya siapa yang saya yakin sampai nggak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswi, anak solihah, jumpa lagi dengan saya Pak Syafi'i. Melalui video pembelajaran kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang menerima qada dan qadar. Materi pembahasannya nanti ada 3 macam. Yang pertama, memahami makna qada dan qadar. Yang kedua, macam-macam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah dan manfaat beriman pada qada dan qadar. Untuk pembahasan pertama, anak bisa disimak, yaitu tentang memahami makna qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya peraturan, ketentuan, ketetapan. Menurut istilah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap semua makhluk. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluk. Nah, anak-anak, paham kan tentang makna qada dan qadar? Kalau belum paham, bisa disimak videonya kali ini. Nah, anak-anak, setelah memahami makna qada dan qadar, sekarang pembahasan ketiga adalah macam-macam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 2, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa itu semua? Ada yang tahu anak-anak? Takdir mubrom adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Ayo contohnya tahu anak-anak? Contohnya kelahiran bayi, kematian, dan kedatangan hari kiamat. Takdir mu'allaq adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk yang kejadiannya berhubungan dengan usaha manusia atau dapat diubah dengan
yang digantungkan ikhtiar dan usahanya manusia. Contohnya, pandai disebabkan usaha giat belajar, kesembuhan berhubungan dengan berobat, dan lain-lain. Sekiranya anak-anak paham ya. Bagaimana anak-anak? Apa sudah paham tentang penjelasan bab ini? Untuk pembahasan yang kedua, yaitu hikmah dan manfaat beriman pada pondok dan qadar. Ada yang tahu manfaatnya? Ada yang tahu tidak? Mohon disimak penjelasan Pak Syafi'i pada pembahasan berikut ini. Manfaat atau hikmah beriman pada qadar dan qadar. Yang pertama, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mempunyai sifat tawakal, yaitu selalu menyerah diri kepada Allah terhadap setiap usaha yang dilakukan. Ketiga, terhindar dari rasa was-was. Keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong sehingga suka bersifat rendah hati. Yang kelima, yang terakhir, tidak sedih berkepanjangan bila terkena musibah. Memudahkan anak-anak pembahasan tentang qada dan qadar. Kita bersyukur Indonesia Merdeka. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah. Yuk kita bersyukur, yuk kita bersyukur, ayo kita bersyukur, Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, masih ingat kelompoknya anak-anak? Jadi saya bagikan tugas per kelompoknya. Ini tadi kelompok apa? Visual. Silakan. Ini kelompok apa? Sama masih ingat tugas kelompoknya. Ini kelompok apa tadi? Auditori. Ya, pintar sekali. Kelompok apa ini tadi? Kinestetik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dulu. Masing-masing kelompok ini nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Paham betul? Paham ya? Setelah itu nanti tugas di akhirnya maju ke depan untuk mempresentasikan materi yang sudah dilihat tadi. Paham gak anak-anak? Nah, silakan diskusi dulu dengan kelompoknya. Ayo. Sudah siap? Jawab bersama-sama. Sudah siap? Terima kasih. Untuk kelompok pertama, siapa perwakilan maju ke depan? Namanya siapa? Fania, bagus sekali, silakan. Satu anak dua satu. Nanti bagian apa? Masuk di mana? Silakan ditempelkan. Bagus sekali, kasih tepuk tangan. Yaitu ini adalah rencana Allah ditempel di kotak. Bagus sekali, silakan duduk. Yang kedua, namanya siapa, Mas? Firza. Ini apa gambarnya sampean? Dapat juara pidato karena rajin belajar. Termasuk apa? Silakan sesuai temanya. Pintar sekali, takdir mu'alak, takdir yang bisa dirubah dengan usaha dan ikhtiar. Sekarang kelompok 3, siapa perwakilan maju? Maju siapa namanya, silakan. Ini adalah kelompok 2, sudah mewakili kelompoknya. Nanti di masyarakat akan jadi pegawai publik, berbicara di banyak orang. Namanya siapa? Zahira. Silakan. Tadi setelah diskusi dengan kelompoknya tentang materi sama tugasnya, yaitu menyampaikan
materi tentang takdir. Silakan. Takdir ada dua, yaitu takdir mubaram dan mu'alaf. Takdir mubaram adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Contohnya, kelahiran bayi, kematian dan kedatangan hari kiamat. Takdir mu'alaf adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang kejadiannya berhubung dengan usaha manusia atau dapat berubah dengan digantungnya usaha manusia. Contoh pandai disebabkan usaha dia berobat, kesembuhan berhubungnya dengan berobat, dan lain-lain. Terima kasih, bagus sekali. Zahira namanya ya. Kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok keempat. Kelompok 4 diwakili siapa? Silakan maju. Namanya siapa? Naufal. Anak-anak, karena kelompok 4 ini yang mewakili maju ke depan, diusahakan nanti sampean menyampaikan dengan suara buanter keras ya. Nanti nek dewasa akan jadi Pak Lurah memang ya. Kasih tepuk tangan. Yaitu menyampaikan tentang hikmah, qadha dan qadar. Beriman pada qadha dan qadar. Silakan. Hikmah dan manfaat beriman pada qadar dan qadar. 1. Bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempunyai sikap tawakal dan selalu menyerahkan diri kepada Allah terhadap setiap usaha yang dilakukan. 3. Terhindar diri dari rasa was-was. 4. Menjauhkan diri dari sifat sombong sehingga suka bersifat rendah hati. 5. Tidak sedih berkepanjangan bila terkena musibah. Terima kasih Mas Naufal, kembali ke tempat duduknya. Dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya anak-anak hebat dan anak-anak solehah. Kasih tepuk tangan semuanya. Untuk selanjutnya Pak Safiin ingin mengetahui sejauh mana sampean dalam memahami materi tentang qadha dan qadar. Ada semuanya bawa HP ya. Ayo dikeluarkan HP semuanya. Nah, Pak Safiin akan kirimkan link dan sampean nanti mengerjakan soal melalui link itu. Paham betul? Paham. Sudah semua anak-anak? Silakan linknya dikerjakan, soalnya jumlahnya 10. Maju silakan. Oh iya, 90, silakan duduk. 90. 100, ya bagus. 100. Pinter. Bagus sekali. 100. Pinter. 100. Pinter. 100. Oh, pinter 100. Baik. Dari soal Google Form yang saya kirim melalui HP tadi dan Pak Safiin sudah mengetahui nilai sampean semuanya sudah berada di atas KKM. Ada yang dapat nilai 100 dan ada dapat nilai 90. Dan ini refleksi kesimpulan pembelajaran hari ini. Perhatikan baik-baik kesimpulan. Kita adakan kesimpulan, sampean harus paham. Materi kita yang kita bahas tadi adalah yaitu menerima qadha dan qadar. Menerima qadha dan qadar pemahamannya adalah ada 3 materinya, yaitu memahami makna qadha dan qadar. Macam-macam takdir dari Allah Subhanahu dan hikmah dan manfaat beriman pada qadha dan qadar. Oh, pinter. Nah, inilah kesimpulannya. Memahami makna qadha dan qadar. Secara bahasa, qadha artinya peraturan, ketetapan dan ketentuan. Menurut istilah apa anak? Ayo dibaca keras. Ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap semua makhluk. Diri dari sifat sombong sehingga yang keempat tidak sedih berkepanjangan bila terkena musibah. Demikian itu anak-anak pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di PAI pembelajaran agama pertemuan yang akan datang. Anak-anak yang rajin belajar nggih. Belajar
belajar dan giat beribadah. Sekarang materi sudah berakhir, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Pesan Pak Safihin di rumah tetap rajin belajar dan berdoa dan giat beribadah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.